kayak liriknya tuh memang cringe sih ya, tapi ketika lu pikir-pikir lagi ya kayak lagu-lagu zaman dulu juga banyak yang cringe juga sih. Jadi kayak I mean it's okay if you enjoy it, if you vibe to it, that's fine Yes. gitu. Ya, dan Indonesia juga kita kayak dangdut is part of our the Yes, music of yes. our country gitu kan. Ada lagunya anyway. Cuman yang disayangkan jangan sampai skena perfilman apalagi horor yang udah overuse gitu ya, kayak terus-terusan diproduksi juga jangan sampai kayak balik lagi kita ke tahun-tahun dimana film horor Indonesia tuh identik dengan film-film ya blue gitu kan, jangan sampai lah gitu. Di sana ya para petinggi-petinggi production house gitu ya udah aware soal bahwa orang-orang tuh ada yang juga males loh lama-lama capek dengan trope ini gitu, kayak please can you tone down gitu, kurang-kurangin gitu. Hello everyone, welcome back to Culture Cast episode atau issue kelima. Di issue kelima atau episode kedua, tepatnya di tahun 2025 ini, hopefully everyone looking good ya, folks. So kita kebetulan ada beberapa bahasan di episode atau isu kali ini gitu ya, yang maybe related to some kind of current affairs. Jadi mungkin yang baru datang, welcome to Culture Cast, teman-teman. Jadi kita akan selalu bahas apa yang ada di sekitar kita gitu ya, tidak hanya limited to film, tidak hanya limited to series, tapi juga all the pop culture and current affairs gitu di sekitar kita juga. So tanpa berlama-lama lagi, here we go. Oke, kita masuk ke bagian lifestyle dan juga current affairs. Di kali ini kita punya berita STY yang tentunya dipecat gitu. So, ini cukup quite devastating news juga mungkin buat teman-teman yang ikutin perbolaan di Indonesia ya gitu. Kebetulan I'm type of person yang sukanya interestnya di lokal gitu, maksudnya timnas ya gitu. Jadi dari kemarin road to Piala Dunia gitu, dan juga dengan AFF-nya gitu. Jadi mungkin yang karena di sini kita skena atau subculture-nya sangat-sangat banyak gitu ya, tidak hanya olahraga aja, film aja gitu. Patut dipahami kenapa ada yang namanya AFF, kenapa ada yang namanya maksudnya AFF ini kenapa harus terjadi nih gitu di saat kita lagi fokus ke preliminary Piala Dunia, mungkin gampangnya gitu ya untuk awam. Nah, karena kita tuh harus melengkapi semacam hegemoni pesepak bolaan gitu ya, karena kan AFF ini juga tidak kalah pentingnya gitu ya di ranah Asian Federation kayak gitu. Karena kalau kita compare sama negara-negara tetangga kayak Singapura juga mereka well performing gitu dari secara hegemoni sebagai champion gitu ya di berbagai macam liga atau pertandingan gitu, maupun kayak persahabatan gitu. Nah, tapi tetap gongnya tuh nanti di Piala Dunia gitu. Dan next kita kan nanti di bulan puasa nih, harusnya gitu. Kita di bulan puasa akan bertanding di Australia gitu. Jadi bukan di home. Kebetulan kalau kemarin kan di Indonesia gitu ya, di GBK gitu. Nah, kembali lagi ke STY sebenarnya. I think kalau bahas STY akan lumayan panjang, akan 4 SKS sendiri karena ini juga masuk tahun ke 5 lebih lah, karena 5 dari 2019 dia. Nah, dan ya surprisingly banyak hal yang orang-orang juga aware gitu, bahwa sebenarnya sangat-sangat unfortunate gitu ya. Gue gak akan menyentuh coach baru gitu ya, gue cuman bahas substansi STY-nya. Jadi sebenarnya mungkin gue bahas pros and cons dari ini terjadi ya gitu, very straightforward. Mungkin dari segi pros ya gitu, yang mungkin orang jarang lihat gitu. Dan ini mungkin bukan pros ya, mungkin silver lining mungkin kita bisa ada perbaruan of course gitu ya. Nah, tapi kan itu cuma satu loh, itu cuma satu dari sekian banyak probability, karena ya STY juga punya banyak kekurangan. However, nah kalau ngomongin consnya gitu ya, kalau consnya menurut gue banyak banget. Ibarat kata ya, lu mau, mungkin dalam konteks ini Rob, kayak lu sambil mau SBMPTN tapi ganti guru les. Itu analogi yang pas gitu. Even misalkan ya, misalkan lu awalnya bimbel di bimbingan belajar yang gajah,
lu pindah ke let's say yang sama lah gitu ya, kurang lebih pindah ke yang biru gitu ya misalkan gitu. Oke, at some way misalkan kata orang bagus gitu ya, cuman it doesn't guarantee that we as a person akan well groomed juga gitu, karena kan proses transfer knowledge itu tidak hanya kayak sebatas lu ngajarin sesuatu dan oke, lu jadi perform gitu ya, tapi perlu ada chemistry segala macam gitu, and takes time. Itu sebenarnya Apalagi belum achieve goalsnya kan, belum achieve gitu. Exactly. Masih banyak yang mau dicapai gitu kan. Sedangkan di tengah jalan kayak puff, nah ini. Exactly, itu sebenarnya yang orang awam juga kayak di satu sisi jadi emosional juga ya ngelihat STY ganti gitu ya, graduate ya kalau bahasa fandom Graduate. JKT48 gitu, karena kemarin banyak banget tuh meme apa namanya, jadi mungkin ini skena idol group Jakarta ya atau JKT48. Jadi ada namanya graduation penurunan Kabesha gitu. Kemarin tuh banyak berseliweran meme-nya, ini bisa dilihat yang nonton di video Sinteyongnya KBC diturunin. Iya. Kemarin banyak banget yang ngupload itu. Nah, dan orang-orang juga aware gitu bahwa ketika diganti lah ya kita bilangnya gitu atau graduate ini ada risiko besar, yaitu kalau misalkan nanti gagal ya jangan sampai terjadi gitu ya, sampai gagal mungkin nanti di Australia gitu di preliminary sebelum Piala Dunia, dikemanain gitu muka PSSI dan juga ya PSSI aja gitu ya, kita sampai situ aja, sampai PSSI lah gitu, kita nggak usah nyebut certain individual gitu, if you know you know gitu. Cuman ya sayang aja gak sih gitu, maksudnya dalam ini udah di grooming ternyata underwhelming. Oke, kita move on sedikit ke permusikan gitu, karena kita masih ngomongin current affairs. Nah, jadi ada single baru yang lumayan, yang kita take ini di tanggal 11 Januari pagi gitu, dan ada lagu namanya Sakit Dadaku gitu. Nah, Garam dan Madu. Garam dan Madu. Aku garam Liriknya atau madu. Sakit Dadaku. Nah, mungkin sedikit aja Hold my refnya. hands. Don't tell me your friends. Nah, Let me be apa? Your Gwen, I'll be your Spider-Man. Iya. Wah, apa ya anjir? dia tapi pop culture reference-nya oke juga nih buat shout out Iya, to lucu. Tensi. Ini maaf banget ya kalau misalkan ada salah penyebutan, ada Tensi, Naikila dan juga Jamsi. Naikila dan siapa? Jamsi ya. Yes, ini mereka benar-benar limited to be honest, in our capacity, benar-benar sedikit informasi yang kita bisa gali. Gue baru stalk aja nih dari ketiga musisi ini gitu ya, Tensi, Naikila, Jamsi, and I don't know the context of mereka, apakah akan benar-benar jadi trio terus gitu ya, atau mereka juga punya semacam IP or their own brands dan kolaborasi gitu ya, recurring kolaborator gitu ya, kayak dulu tuh David Guetta sama Sia misalkan kayak gitu kan. Dulu David Guetta sama Sia kan sering gitu beberapa kali kolaborasi. Salah satu yang hitnya yang I Am Titanium ya kan. Nah, ini mungkin akan rada-rada kayak gitu, atau dulu mungkin kayak Nadine Amizah in her early days sama Dipa Barus. Nah, mungkin kayak gitu ya. Nah, gue lihatnya mungkin akan seperti trio seperti itu ya gitu. Bukan yang kayak dalam satu kesatuan kayak duo kayak duo Maya gitu atau dan lain sebagainya gitu. Nah, anyway, perihal lagu ini sebenarnya mau dibahas adalah terkait subculture atau skena ini yang sudah mulai tobat jadi polisi skena. Karena menurut gue pribadi, nggak tahu, mungkin gue juga pengen pendapat dari lu, Rob. Menurut gue sih oke lagunya. Iya gak sih, kayak gue sebelum justify gua my juga reason. Iya gak sih? Ya kalau lu dengerin kayak liriknya tuh memang cringe sih ya, tapi ketika lu pikir-pikir lagi ya, kayak lagu-lagu zaman dulu juga banyak yang cringe juga sih. Jadi kayak I mean it's okay if you enjoy it, if you vibe to it, that's fine gitu. Yes. Dan emang kayaknya gue nggak tahu ini emang mereka tuh being sarcastic atau enggak, tapi emang ini kan mereka ngebawanya kayak techno pop dangdut mix, jadi apa tuh tekdut Iya. tekdut Centil, lagu centil. Lagu centil gitu. Iya, Tapi ya udah, if you vibe to it, it's okay, it's Yes. fine if you enjoy it gitu. Iya. Karena emang lagunya asik. Lagunya asik. Aku mulai merindu. Ya, dan Indonesia juga kita kayak dangdut is part of our the music of our country gitu kan. Ada lagunya anyway. Ya dulu Roma Irama My gitu. country.
Ya, bahkan dangdut juga gede kok kayak di apa di eh kayak di Jepang gitu. Setahu gue juga sempat gede kok kayak dangdut. Makanya itu benar-benar citranya orang Indonesia tuh ya dangdut gitu. Yes. Yes, dan lately juga di Twitter, di X gue lihat banyak juga orang-orang yang demanding for ayo dong kita revive lagi lagu-lagu yang centil, yang ala-ala tahun 2000. Di satu sisi juga dia pas gitu, tidak hanya reviving lagu centil, tapi juga menggabungkan dengan elemen-elemen dangdut gitu loh. Yang mana itu udah part of our culture. Dan itu justru jadi unik menurut gue. Dan kalau mereka but- konsisten, oke sih. Iya gak? Yeah, but also I think unironically banyak juga anak-anak Gen Z ya yang mendengar lagu-lagu JJ alias jedak jeduk gitu. Sorry, ini not to discredit or even to discriminate atau merendahkan mungkin anak-anak punk jalanan gitu kali ya. Mungkin emang asal usulnya mendengarkan JJ itu di sana gitu ya, subculture anak-anak punk jalanan gitu. Tapi ya sekarang tuh juga banyak orang-orang yang kayak di kantoran tuh denger tuh JJ gitu kayak oke. Ini selera musiknya JJ gitu. Iya. I listen, I don't judge. Iya, we listen and we don't JJ. judge ya. Iya, Alright, makanya sekarang juga ya udah masuk kan nih si lagu-lagu centil nih yang menurut gue juga lebih kalau menurut gue personally lebih masuk ke kuping juga sih. Jadi kayak oh ya ini lebih enak timbang JJ kan cuma totat remix tapi kayak apa sih gitu. Iya. Kayak oh memang kayaknya lagi trennya mengarah ke sana gitu, reviving lagu-lagu centil, lagu-lagu yang apa ya istilahnya ya centil sih bener Centil. gitu kayak menggoda gitu kan. Lagu-lagu zaman dulu sebenarnya juga kayak gitu kan. Iya. Itu kalau kita lihat-lihat ya gitu. Seductive song. Ya seductive song gitu. Oke, di Skena Gaming kali ini kita punya beberapa news nih. Yang pertama, sebenarnya bukan gaming sih, lebih ke adaptasi dari game ke live action. Di pekan ini kita kedapatan trailer baru dari season 2-nya Last of Us ya. Terus kita di sana juga ya dapat beberapa cuplikan-cuplikan yang bikin gue mikir kayak apakah ini mau mulai mengincorporate story-nya dari Last of Us 2 juga kah? Karena kayaknya kalau lihat-lihat di komennya teori-teori orang tuh ini kayak oh ini udah mulai nampakin karakter-karakter The Last of Us 2 nih gitu. Bahkan juga ya mungkin orang juga tahu lah ya gitu, ini spoiler alert, tapi ya mungkin Joel-nya bakal mati. Die. Itu kan itu kan sebenarnya The Last of Us 2 gitu. Nah, ini apakah di season 2 live actionnya juga seriesnya juga bakal terjadi atau gimana? Nah, itu sih. Ini banyak banget mulai teori-teori keluar ya. Tapi ya kita tunggu aja. Kayaknya bakal seru juga nih. Yoi. Oke. Selain live action, kita juga kedapetan kemarin tuh ini ya announcement dari PlayStation Studios yang mana ada subsidiaries dari Sony Pictures juga. Mereka announce bakal ngegarap film-film live action dari Horizon Zero Dawn, dari Helldivers, dan juga sama Days Gone. Jadi kalau yang mungkin belum tahu ya gitu, Horizon Zero Dawn tuh yang ceritanya dia di masa depan manusia tuh udah punah, mereka jadi kayak tribes gitu, tapi lawannya tuh hewan-hewan robot gitu ya. Jadi kayak semi transformers tapi ini hewan gitu. Jadi lawannya hewan robot. Terus Helldivers nih kemarin gue juga sempat beberapa kali streaming Helldivers ya. Di awal tuh Cuplikan. ya. Ya, ntar kunjungin YouTube gue ya. Nah, jadi kalau Helldivers ceritanya lebih ke manusia ingin menjajah galaksi gitu ya. Tapi sebenarnya dia mau menjajah galaksi, tapi bilangnya sih ini menjaga tata surya galaksi itu dari monster-monster yang menyerang manusia. Padahal mah itu dalamnya ada konspirasi. Nah, itu kayaknya bakal seru sih cerita ini. Kayak ini Starship Troopers, mungkin kalau kalian pernah nonton zaman dulu ada Starship Troopers. Gue ekspektasinya adalah mengarah ke arah sana sih untuk filmnya gitu. Kayak mungkin dibikin semi komedi, bahkan emang Starship Troopers adalah waktu itu dibuatnya sebagai sarcasm gitu. Emang film satir gitu ya. And next kita juga bakal kedapatan anime Ghost of Tsushima, dan juga kita akan kedapatan live actionnya dari Days Gone. Days Gone juga film-film zombie ya, tapi zombinya di sini menceritakan sosok pria yang dia kayak geng motor gitulah gitu. Jadi agak beda nih stylenya. Biasanya kan kayak zombie tuh ketemunya orang-orang yang emang culun atau kayak ya dia sebenarnya awalnya bukan siapa-siapa gitu, terus dia menghadapi zombie ini, tapi ini geng bikers gitu, dia Interesting. zombie gitu.
Oke, next juga kita dapat ada leaks-nya dari Nintendo Switch 2 gitu ya. Oke. Ini to be honest juga secara specification sebelum ada klik apa-apa, baru cuma kayak model 3D dari perangkatnya. Kita juga belum tahu nih ini dia bisa apa dan bakal ada game apa di sana, but hopefully gue berharap please Nintendo bikin game Pokemon yang bagus dong. Udah lama banget kan nggak punya game Pokemon yang bagus. Tolong, Amin. gitu. Gitu ya. Iya, Terus iya. juga paling ya nggak jauh-jauh dari IP-nya Nintendo lagi sih kayak Iya. ya Mario, Super Yes. Smash, Super Smash Bros. Terus gue berharap juga mereka mau bikin IP baru lagi sih yang bakal dibikin Introduce. untuk khusus ya introduce di Nintendo Switch 2 ini gitu. Iya. Karena ya oke, IP mereka udah gede tapi why not nambahin karakter baru lagi, mungkin lebih bikin apa ya, per dunia gaming Nintendo ini lebih seru lagi gitu dengan introduce karakter baru juga gitu. Oke, next lagi kita juga ada ini ya, kemarin tuh sempat ada teaser dari game yang namanya Paradise gitu ya. Jadi dia kayak GTA sebenarnya, kayak GTA tapi dia bilangnya ini kayak live sim gitu sih. Iya. Ini kalau kalian nonton film Free Guy itu yang Ryan Reynolds Iya. itu mirip banget kayak gitu. Jadi kayak GTA tapi dia lebih ke, kalau GTA kan emang dia sosok pencuri, penjahat sebenarnya, Iya. kriminal. Kalau ini ya terserah lu jadi kriminal, mau bikin bisnis apa terserah. Nah, ini kayak live sim gitu. Ya, GTA Tapi 7 ini, gak- GTA 7 ini. Nah, GTA 7 makanya nih GTA 7 gitu. Nah, tapi si GTA 7 ini dia juga punya kompetitor nih, kemarin tuh sempat ada teaser juga namanya game Inzoi. Kalau nggak salah. Ini correct me if I'm wrong, bedanya kalau Inzoi ini dia game devnya dari China ya kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong ya. Kalau yang tadi kan si Paradise di US gitu. Hmm. Nah, tapi kalau si Inzo ini lebih ke kelihatan ya gitu, emang orang Asia sama orang Western gitu ya. Kalau yang Western pengennya kayak dadador balapan gitu. Kalau Inzo ini kayak enggak, aku mau chill, aku mau ngopi online, aku mau apa ngejamming online, ngobrol online gitu kayak. Oke, bener-bener kayak Second Life tapi online Iya. gitu. In- Tapi ngomong-ngomong Second Life, nah coba apa? Inzo itu ternyata Korea, cuy. Oh, Korea. Korea. Oke. Iya, Korea iya. ya. Iya, iya. Pantesan Oke deh. style-nya juga sangat ini ya. Tapi ngomong-ngomong Second Life, seinget gue juga dulu tuh sempet ada game emang namanya Second Life mau dibuat tapi cancelled, yang kayak gini-gini juga sebenarnya gitu. Tapi ya we'll see apakah si Paradise dan Inzo ini bakal se-hype yang mereka build gitu ya. Apakah ini akan jadi game yang bakal beneran dimain orang gitu. Kita lihat, apalagi kan sekarang juga teknologi AI segala macem ya gitu. Yeah. Harusnya kalau di-correct ke sana bisa lebih seru mungkin kali ya, bikin Yeah. orang kayak benar-benar punya second life kali di sana. Iya, si Paradise sama Inzo ini pun mereka lumayan ngejual si AI-nya gitu loh. Kayak ini AI enabled banget ya gitu. Nah, karena itu juga didukung grafik kan. Nah, ngomong-ngomong grafik, Betul. Ngomong grafik dan ngomong AI, kemarin Nvidia tuh sempet ada ini ya, menyampaikan keynote speech-nya dari CEO-nya itu. Cukup gong nih kemarin di event si SI ya kalau nggak salah, apa CES gue lupa. Itu di sana mereka announce finally mereka mau ngeluarin model graphic cards baru yaitu RTX 50 series gitu. Ini digadang-gadang harganya itu bakal mulai dari 500 sampai $2,000 ya gitu. Ya series dari RTX 5070 sampai 5090 ya berarti ini. Nah, ini kayaknya emang dipersiapkan untuk main GTA 6 deh. Dan tadi Paradise dan Inzo itu sih emang dipersiapin kayak Emang dipersiapkan. main GTA 6 dan GTA 7 Iya. lu beli dulu RTX 50. masuk. Ya. Ya. Tapi semoga ini kali ini grafik ini nggak dimainin oleh ini ya orang-orang para crypto miners ya. Ntar harganya dari $2,000 tiba-tiba jadi $6,000 ya kan, which means jadi sekitar hampir 20 juta gitu. Ya, please. Stong semangat harganya. Stop gitu. Iya, iya. Gitu. Tapi selain graphics card, Nvidia juga kemarin mengumumkan teknologi terbaru mereka gitu ya. AI juga mereka menciptakan AI namanya kemarin kalau nggak salah Cosmos ya. Jadi ini bakal ngebantu game devs dan juga movie makers gitu ya. Jadi untuk ngebantu mereka kayak apa ya istilahnya nge AI-in gitu project-project mereka gitu. Jadi kayak misalnya ya we know gitu, game development ada animasinya, movies juga CGI segala macem, jadi bisa pakai AI biar lebih smooth lah gitu untuk apa animasinya juga gitu. Jadi ya itu kayaknya bakal revolutionize banget karena
Nvidia juga salah satu pelopor di saat itu yang mencoba untuk debunking hoaxnya manusia ke bulan gitu. Jadi mereka bikin kayak ini, kalau video asli tuh gini, video tanda kutip computer generated tuh atau AI tuh ya begini gitu. Jadi kayak oh ini bakal the next step of that kind of debunking moon conspiracies lagi kali ya dari sisi Nvidia gitu. Terus selain AI tentu aja dong, mereka juga bikin AI nggak mesti harus punya computing power dong. Mereka juga ngumumin super komputer tapi in small scale. Katanya mereka mau bikin super komputer yang bisa dipakai oleh consumer gitu, di rumahan gitu. Nah, ini gue juga belum terlalu ngerti ya specification seperti apa, tapi intinya ya ini super komputer kalau di rumah lu pakai buat apa ya? Kayak belum kebayang sih di rumah Yeah, buat use apa lu case-nya mau ya. bikin. Iya kan, use case-nya apa nih superkomputer yang bahkan katanya sampai storage apa tadi ini ya, computing power tuh sampai udah skala petaflop tuh udah berapa ribu, ratusan ribu gigabyte computing power tuh ya lah itu ya. Yeah. Pokoknya gue juga bukan anak komputer tapi setidaknya dengan mendengar itu kayak wah, oke. Ya, Ini such a game changing banget sih ya, menurutnya. game changing banget gitu. Oke, kita beralih ke skena perfilman dan kita mulai dari skena perfilman luar negeri mungkin ya, Hollywood. Dan gue kalau ngomongin luar negeri kayaknya untuk saat ini tidak ngomongin dulu terkait yang menyenangkan ya gitu ya, karena di luar sana sedang ada berduka gitu ya. So our deepest condolence to Los Angeles gitu ya, walaupun di sana juga banyak pro kontra gitu ya terkait social issue satu ini gitu ya, mau dari lingkungannya, mau dari ya behavior sosial di gemerlap Hollywood di luar sana, tapi tetap this is one of the devastating disaster juga gitu ya. Jadi untuk data yang gue ambil itu katanya untuk sampai tanggal 10 Januari, which is kemarin kebetulan, itu udah dari lebih dari 50.000 hektar lahan gitu, dan banyak banget. Ini sumbernya dari WSG, dan untuk jumlah korban jiwa ada 5 orang based on BBC News, and then kerusakan bangunan tuh 5.300 struktur including rumah-rumah aktor artis di luar sana gitu ya, sama komersial ya, itu juga kata WSG, dan evakuasinya dari 180.000. Nah yang devastating tuh sebenarnya sipilnya sih gitu kalau menurut gue ya, ini tanpa kayak mengurangi empati gue. Tetap kalau kayak untuk selebriti segala macam mungkin mereka asuransi segala macam gitu cover up. Nah cuman banyak juga loh gitu penduduk-penduduk di Los Angeles yang mungkin secara ekonomi tidak seberuntung selebriti, dan ya menanggung juga gitu secara kerugian materialnya juga seperti itu. Nah penyebabnya apa juga masih penyelidikan ya katanya, dan di luar sana banyak banget konspirasi teori yang bermunculan gitu ya terkait hal ini. Tapi ya still this is mungkin kalau gue ya, karena gue juga kebetulan ini out of context pop culture juga lumayan ngikutin lingkungan ya, salah satunya juga mungkin karena climate change seperti itu. Nah moving on sedikit itu juga itu ya, maksudnya kalau gue lihat kemarin juga kayak di TikTok beberapa orang yang bikin konten di sana gitu ya, ya mungkin kita ngeliat kayak oh kayak keren Gotham City. Enggak jir, ketika lu lihat itu real life kayak ini ngeri banget sih. Ngeri. Gue nggak pengen ada di sana gitu. Deepest condolence to orang-orang di sana, semoga ya bisa teratasi masalahnya gitu. Tapi itu ngeri banget sih ngeliat banyaknya orang bikin konten TikTok kayak mungkin coping mechanism kayak dibikin konten lucu gitu, tapi ternyata kayak enggak, ini dark banget sih. Sumpah itu serem sih. Iya. Yes, our deepest condolence to Los Angeles. Yeah, we hope for the best di sana ya. Ya. Dan last but not least, sebenarnya karena di skena perfilman ini kayaknya di minggu depan lebih banyak. Di minggu ini ada, ini lucu sih sebetulnya, cuman lembaga sensor film Indonesia tuh melarang lagi nih poster pabrik gula yang agak kurang tidak serono gitu ya. Bukan agak tidak kurang serono lagi ya, tidak serono ya sebenarnya gitu. Ya. Dalihnya sih untuk sosial media aja gitu, cuman ya we'll see lah gitu. Cuman yang disayangkan jangan sampai ya skena perfilman apalagi horor yang udah overuse gitu ya, kayak terus-terusan diproduksi juga jangan sampai kayak balik lagi kita ke tahun-tahun dimana film horor Indonesia tuh identik dengan film-film ya blue gitu kan. Jangan sampai lah gitu. Kita kan pengen ekosistemnya makin sehat dan makin tidak yang latah juga ya gitu. Jadi ya semoga produser film, director di luar sana juga aware gitu. Maksudnya jangan sampai ya orang nge-eksploitasi. Ini ya orang gue nge-impersonate payoran di ini ya. Apa namanya? Jatuh cinta seperti di film-film. You jangan sampai bikin film yang eksploitasi market lah gitu. Udah tahu market kita gampang terus trap gitu ya. Tidak mengeneralisir, cuman
ya everyone terstrap lah ya gitu, itu manusiawi, cuman hati-hati lah gitu, jangan use your Tapi power iya sih, bener. ya kan. Ya gue juga wondering ya kayak memang dengan ini ya, not even clickbait ya, itu ice bait gitu, ngeliat terstrap gitu ya. Tapi ya gue sebenarnya wondering juga apakah di luar sana juga sempat ada yang research market ini kayak gimana ya untuk orang-orang yang nonton film in general, or even emang horror enthusiast gitu, apakah mereka menilai yang kayak gini gitu malah kayak oh ini gue pengen buat nonton, atau malah aneh banget kenapa sih malah bawa hal-hal yang erotik gitu ya ke film horor gitu. Dan gue ngeliat reception dari teman-teman gue sendiri tuh memang juga cukup diverse ya, mix gitu. Ada yang bilang kayak ini aneh banget, terus terpasti ini CGI-nya aneh-aneh nih karena dia fokusnya cuman ke artis-artis cowok cewek ganteng-ganteng cantik seksi aja nih gitu. Nah ya kan, tapi ada juga yang kayak ya justru itu kan yang bikin menarik kan si aktor dan aktris yang ganteng dan cantik itu. Oke, ini mix sih gitu. Tapi penasaran gitu ya, kayak kenapa orang masih tertarik dengan hal kayak gitu. Gue penasaran sih gitu. But at least kayaknya kita juga sekarang udah lebih open ya, anak-anak Gen Z, millennials, dengan yang gitu, yang melihat kayak film horor ini kayak ini apa pakai naga Indosiar gitu, CGI kayak naga Indosiar gitu ya. Terus juga kayak ini romance scenes-nya aneh banget, maksa banget gitu. Mulai ada yang kritisi juga mulai banyak gitu. Makanya I kinda wonder apakah di sana ya para petinggi-petinggi production house gitu ya udah aware soal bahwa orang-orang tuh ada yang juga males loh, lama-lama capek dengan trope ini gitu, kayak please can you tone down gitu, kurang-kurangin gitu. Good statement. Ini mohon diambil ya feedbacknya ya, para produser, tolong, kita ada pintar nih market Gen Z. Oke, I think that's all folks untuk Culture Cast di isu kali ini. Kita singkat aja karena kita juga pengen coba lebih shorter format ya teman-teman, kayak gitu. I think itu aja. Kita akan update terus mingguan seminggunya gitu ya. So this is a very intense weekly cast. So hopefully you guys always catch up dari update kita. Mungkin itu aja. That's all I think for these issues. Kalau begitu gue Ray pamit. Dan gue Robby juga signing out. And see you on the next Culture Cast issue. Bye bye. Thank you. See ya. Bye.